Yang terakhir soal revitalisasi ya. Kalau buku ini jelas sampean harus membaca sampai tuntas dan berkali-kali lah kira-kira. Karena ada diksi-diksi yang saya sendiri 2 kali, 3 kali juga harus saya ulang kembali. Yang terakhir soal revitalisasi kebudayaan dan revitalisasi tasawuf ya. Yang ditekankan oleh buku ini setelah melihat carut marutnya keadaan sosial, politik, masyarakat dan seterusnya, Mas Irfan itu mengajukan suatu perlunya kita menilai akar sejarah, tapi jangan buta terhadap satu warisan kita yang mungkin kita hormati, lalu kita kungkung menjadi sesuatu yang seakan-akan kita tidak bisa keluar, yaitu pesantren. Alhamdulillah saya diundang ke sini dan bisa bersama kita semua. Saya juga ingin belajar dari Pak Edi, sampean dan Mas Irfan. Pertama saya ingin sedikit cerita. Saya dulu itu dengan Mas Edi itu sebenarnya selisihnya hanya setahun Mas ya, nggak lama sebenarnya. Dan kita bergulat bersama, cuman nasibnya beda memang sekarang. Beda pendapatan lagi kan. Tinggalnya beda juga, saya di pojok kampung, dia di tengah kota lah kira-kira itu. Sama-sama berangkat dari penulis. Jadi beliaunya ini dulu menulis di Jogja Pos itu berseri-seri. Saya hanya satu opini, dia berseri-seri dia. Lumayan lah, sekarang sudah nasib ternyata membawa perubahan yang berbeda-beda ya. Terus saya tuh kenal Mas Irfan ini ya. Mas Irfan ini di kampus saya juga sedikit-sedikit pernah mendengar, tetapi intensitas perkenalan saya dengan Mas Irfan ketika di Cepoko Jajar, dilala kok ya. Saya tinggal di sana, Mas Irfan juga tinggal di daerah itu, lalu kita kenalan, ya kenalannya di Cepoko Jajar sebenarnya intensitasnya, tapi kalau di kampus ya hanya sekedar say hello gitu ya. Saya sering sebelum ke masjid itu mampir ke rumah beliau. Dia memang satu, saya ingin sebelum kesaksian tentang buku ini ya, kesaksian tentang Mas Irfan dulu. Pada bedah penulis ya, perpustakaannya sangat banyak dan lengkap. Ya untuk generasi kami itu biasa, tapi untuk generasi Mas Irfan itu luar biasa. Jadi kalau sampean di rumah Mas Irfan melihat buku-buku banyak dan tebel-tebel itu sudah biasa. Tapi kalau ngambil dikembalikan. Ini pesan Mas Irfan ini, soalnya banyak buku yang nggak kembali. Saya juga sering bertukar informasi dan buku dengan Mas Irfan untuk mendiskusikan banyak hal. Terus yang kedua ya, dia ini masih muda, lebih muda dari saya, tapi sudah bapak-bapak ya. Jadi pesan saya jangan ada yang naksir ya. Soalnya kalau penulis itu biasanya kesepian. Itu sudah pasti itu. Mas Irfan di Jogja itu kesepian, tapi dia sudah punya anak. Saya ingin konfirmasi ini, ingin mengafirmasi bahwa beliau ini memang mencari jalan sunyi. Tapi jangan mencoba mendekati beliau dengan sesuatu gitu, jangan sesuatu. Di tengah situasi yang sekarang ada orang yang seperti beliau ini, anak muda ya, kuat menjalani jalan sunyi itu ya. Saya jane kesimpulan saya wong edan gitu loh. Ya orang meng wong rodok edan ya, piye ya istilah ya, memang edan gitu lah kira. Orang umum, ra umum akeh wong ra umum, tapi nek wis edan ku ya wis. Memang wong edan ku ya akan menghasilkan sesuatu. Cuman orang edan tuh kalah sama orang nekat katanya ya. Kalah sama orang nekat. Edannya Mas Irfan ini kadang-kadang saya amati. Saya kan juga dulu mantan orang edan juga masalahnya. Mantan. Wes tahu edan. Saya amati tapi saya nggak terlalu dekat-dekat dengan dia. Nggak memprovokasi kesunyian dia gitu. Jadi saya biarkan beliau berdiskusi, mana ya saya cuman lewat. Halo Mas gitu aja gitu. Kadang mampir gitu. Tapi di tengah situasi masa dan zaman sekarang masih ada orang yang menggeluti seperti disebut oleh Mas Edi tadi, itu memang kalau bukan edan ya apalagi emang orang edan itu aja. Terus yang ketiga daya tahan.
Daya tahan untuk membaca ya. Saya sering berdiskusi dengan beberapa senior saya, ya ada misalnya Mas Jadul, terus juga beberapa senior saya itu kenapa tidak mentransliterasi satu naskah kuno gitu ya. Jangankan mentransliterasi jawabnya, jangankan mentransliterasi, membaca pengantarnya aja udah kelelahan. Kalau mentransliterasi itu akan menghabiskan waktu kira-kira 3 tahun atau 5 tahun baru dapat satu transliterasi. Setelah itu diterjemah ke dalam bahasa yang bisa kita pahami. Lama, tidak prioritas lah kira-kira. Nah, Mas Irfan itu pekerjaannya mentransliterasi dan menulis. Dia menulis serat-serat, mentranslitasi beberapa serat itu ya, yang memang belum diterbitkan. Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan beliaunya ini akan menerbitkan banyak kira-kira bacaan-bacaan tentang itu ya, termasuk sastra gending dan seterusnya. Dari sudut itu daya tahan. Nah, anak muda sekarang kok punya daya tahan seperti itu tekonti daya tahan itu loh yang kudu digoleki gitu loh. Kok punya daya tahan seperti itu? Punya daya tahan dan kekuatan menulis, membaca serat loh. Zaman sekarang loh Mas gitu loh. Saya aja ya harus menulis itu prioritas. Kalau yang transliterasi biar filolog. Saya memanfaatkan filolog yang sudah jadi, saya olah gitu loh, saya olah. Apakah saya bisa membaca Jawi, aksara Jawa, dan itu urusan saya dengan Tuhan. Jadi jangan mengkonfirmasi. Tapi kalau saya mau menunjukkan sesuatu, ya di rumah saya ada beberapa babat lah kira-kira, ya saling tukar dengan Mas Irfan lah kira-kira itu. Daya tahannya luar biasa. Sampean suatu ketika harus tahan, daya tahan seperti itu apa gitu loh. Termasuk daya tahan untuk bisa menghasilkan karya-karya. Itu ya. Yang pertama tentang Mas Irfan itu. Yang keempat itu sudah berapa ini ya? Keempat ya, lupa saya. Jadi nggak usah saya hitung lagi berarti ya. Beliau ini tradisinya tradisi santri. Anak seorang syarifah gitu loh. Anda kaget ya? Seorang yang mulia perempuan. Itu namanya saya mendefinisikan sebagai syarifah. Alumni pesantren Kendal Kaliwungu zaman segitu itu ya. Ayahnya keturunan dari Ki Ageng Besari. Itu syarif itu kan, orang yang mulia. Jadi orang tua yang mendidik anaknya untuk berkembang, menemukan jati dirinya itu jelas syarif gitu loh. Dan ibu yang bukan menyusui, maksudnya mengembangkan anaknya untuk bisa menjadi orang, itu adalah syarifah. Lah, Mas Irfan itu lahir dari situasi dan tradisi seperti itu. Nah, banyak orang yang lahir dari seperti itu tapi tidak menjadi seperti Mas Irfan. Itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita olah gitu ya, kita olah. Nah, sekarang masuk ke buku. Saya membaca buku-buku Mas Irfan sejak beliaunya menerbitkan Jawa dan Islam. Saya dan Mas Irfan sama-sama menekuni dunia Jawa, tapi saya banyak kadang-kadang tentang NU, tasawuf, tarekat gitu ya. Beliaunya memang alumni filsafat dan berkecimpung di dalam dunia Jawa, berkecimpung dalam serat-serat, babat-babat. Jadi memang kita sudah tepat memberikan beban berat ini kepada Mas Irfan. Saya sendiri juga nggak sanggup gitu ya. Jadi memang sudah tepat beban berat ini kita berikan kepada Mas Irfan. Untuk membaca orientalisme, untuk membaca yang sepokoknya yang abot-abot lah, seperti abot-abotnya buku ini gitu loh. Masuk buku ini saya ya. Jadi saya ingin sedikit ya. Buku ini adalah rangkaian dari perjalanan Mas Irfan dari mulai yang Jawa Islam, terus Islam Jawa itu Mas ya, yang buku yang putih itu ya. Terus terjemahan beliau tentang Nancy dan seterusnya, itu perjalanan batin dan perjalanan hidup beliau itu. Apa yang menarik itu subjudulnya, memang Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan gitu loh. Loh memang apa masalahnya Jawa dengan Islam? Itulah yang timbul sedikit guncangan bagi seorang santri itu. Apa masalahnya Islam dengan Jawa? Jangan-jangan seorang santri pun enggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang Jawa. Atau seorang Jawa tidak menyadari bahwa dirinya adalah juga seorang Muslim. Nah, Mas Irfan itu mengemas itu menjadi sesuatu yang menarik. Islam dan Jawa itu
adalah suatu pertemuan dan pertautan yang menyatu. Jadi kalau Bang Thoyib dengan istrinya lah kira-kira itu. Kalau Bang Thoyib di Arab istrinya itu ya Bang Thoyib itu ya Jawanya atau istrinya itu Islam kira-kira itu. Jadi situasi dan pertautan Islam dan Jawa itu saya juga menemukan istilah-istilah itu dari Mas Irfan. Walaupun saya menekuni lebih dulu karena saya dulu bergabung dan mendirikan JNM ya, Jamaah Nahdien Mataram itu mengkhususkan tentang isu-isu Islam dan Jawa, tetapi semua alumninya terus kemudian bergerak di politik gitu loh. Semua alumninya dan hanya saya yang tinggal di kampung Piungan dan kemudian bersama-sama ya juga Mas Edi. Jadi saya itu mendefinisikan Mas Irfan ini memang puncaknya perkembangan yang sedang menekuni sesuatu yang memang sangat berat. Ketika kami bergelut di JNM itu ya, kami menemukan kebuntuan, datang ke kiai, datang ke pesantren, semua tidak ada yang menekuni dunia serat-serat dan babat. Tidak ada yang menekuni primbon, tidak ada yang menekuni yang lain-lain itulah. Nah, saya alhamdulillah kemudian di Cepaka Jajar menemui sosok itu. Nah, pertemuan Islam dan Jawa inilah yang saya anjurkan kepada teman-teman untuk membaca bukunya Mas Irfan. Meskipun ya, tentu saja Anda nggak harus menjadi seperti Mas Irfan gitu loh. Omong kosong kalau Anda ingin seperti Mas Irfan atau seperti saya atau Bos Edi. Jangan menyaingi Bos Edi atau saya, nggak bisa. Atau menyaingi Mas Irfan. Jadi dibaca sebagai referensi untuk mengolah pengetahuan, sarana pikiran dan jejaring juga khidmah-khidmah kita di tengah masyarakat. Buku ini judulnya aja udah serem, Daulat Kebudayaan ya. Daulat, padahal kata daulat itu kan ya multi tafsir sebenarnya kan. Daulat. Daulat. Ya. Kadang disebut daulat tuanku kan gitu kan. Tapi biar nanti dijelaskan Mas Irfan itu. Jadi saya ingin memberikan PR kepada Mas Irfan untuk menjelaskan kata daulat ini. Karena kalau bayangan saya namanya daulat kebudayaan itu, apakah dia harus terpisah dengan harus adanya daulat-daulat yang lain. Misalnya daulat ekonomi, daulat politik, daulat yang lain, dan harus ada daulat kebudayaan. Jadi penjelasan itu nanti kita minta kepada Mas Irfan, kayak malah host saya nih ya, untuk menjelaskan. Cuman maksud dari daulat kebudayaan itu tergambar di dalam buku ini sangat rapi dan penuh dengan diksi-diksi sastrawi. Penuh dengan diksi-diksi selain sastrawi juga berat-berat juga. Yang setelah membaca 1 kali, 2 kali itu masih harus kita ulang. Harus kita daras kembali gitu loh, harus kita ulang kembali. Tapi menjadi penting karena memang diskursus itu sesuatu yang hari ini kalau saya amati ya, puncaknya orang pinter di santri itu ya, puncaknya orang pinter di Jawa itu ya mencari pertautan dan juga bagaimana Islam dan Jawa ini bertemu di dalam kerangka reformulasi ulang, pembacaan ulang, bukan hanya santri menjadi santri di pesantren atau orang Jawa menjadi dan hanya berbicara tentang Jawa, tapi meramu keduanya. Nah, puncaknya itu ya mengkaji ini. Terus yang kedua, kalau di dalam politik puncaknya ya secanggih-canggih apapun intelektual, dia akan berbicara dan mesti berbicara tentang Pancasila. Termasuk Mas Irfan di sini juga ada, ketika ngomong Suluk Indonesia juga ngomong salah satu solusinya adalah bagaimana manusia-manusia Indonesia memiliki komitmen-komitmen, tetapi dengan penjabaran-penjabaran menurut versi Mas Irfan, agak keren penjabarannya. Misalnya ya istilah-istilah kalau istilah-istilah sastrawi digunakan. Sebelum masuk buku aja sudah ada lir-ilir Sunan Kalijaga, lir-ilirnya masuk di situ, ada pantun-pantunnya. Jadi dibawa ke dalam dunia pantun gitu ya. Nah, yang soal daulat kebudayaan tadi saya ingin beberapa tadi ya, satu ingin konfirmasi dari Mas Irfan,
apa itu maksud-maksud dari itu ya. Tapi kalau saya sendiri setelah membaca buku ini, maksudnya adalah bagaimana manusia, ya muslim, santri, dan manusia Jawa itu mampu melipat gandakan, mengolah dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu untuk mencapai suatu keolah dirian atau kemanusiaan yang di sini disebut ya agama berketuhanan, berketuhanan yang berkebudayaan, terus misalnya agama yang juga membicarakan kemanusiaan juga yang bertuhan gitu loh. Itu diolah sama Mas Irfan. Saya coba itu misalnya dibawa ke dalam dunia tasawuf ya. Jadi kalau saya baca dalam dunia tasawuf hanya saja beberapa penjelasan Mas Irfan ini memang khas dalam beberapa rujukan Jawanya ada, tapi beberapa kitab yang dipakai untuk menjelaskan ini belum belum menjadi concern yang cukup kuat karena memang Mas Irfan sedang berbicara tentang bagaimana menggali khasanah Jawa gitu loh. Menggali khasanah Jawa dari sudut serat-serat dan babat gitu. Lalu diolah gitu loh. Sehingga ketika ngomong sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo dan roso ya. Itu kalau kita ngomong sembah-sembah itu memang khas di dalam diksi dan konsepsi di Jawa. Walaupun bahan-bahan materialnya ada di dalam tasawuf gitu loh. Bahan-bahan materialnya ada di dalam tasawuf atau tarekat gitu. Kalau kita ngomong itu nanti akan lebih panjang dan tidak mengena ke buku ini. Tapi saya ingin memberikan pengertian-pengertian bahwa Mas Irfan ingin mengajak kita, menyadari kita bahwa ada bahan-bahan material yang berupa serat, berupa nilai-nilai, berupa teladan-teladan dari para pendahulu dan digali ulang. Nah, itulah yang kemudian disebut kalau di dalam bahasa buku ini perlunya revitalisasi tasawuf gitu loh. Perlunya revitalisasi tasawuf. Demikian pula perlunya revitalisasi kebudayaan sebenarnya. Sehingga Mas Irfan itu mengajak kita mendefinisi ulang apa makna kebudayaan. Apa makna kebudayaan? Bukan hanya sebagai panggung seni gitu loh. Bukan hanya sebagai opera-opera di dalam tampilan-tampilan selebrasi, bukan hanya di dalam hasil-hasil material. Tapi yang disebut kebudayaan bagi Mas Irfan di dalam buku ini adalah kata kerja untuk mengolah diri tadi, untuk mengolah diri sehingga orang menghasilkan sesuatu yang tadi berketuhanan tapi juga berkemanusiaan tapi juga berketuhanan dan lain-lain ya. Yang menarik yang mungkin nanti bisa dijelaskan adalah aspek keseimbangan di dalam kebudayaan ini belum cukup saya lihat di dalam uraian-uraian. Mungkin nanti bisa bisa dijelaskan Mas Irfan ya. Menurut saya sangat penting kita ngomong tentang keseimbangan. Karena apa? Kalau orang ngomong kebudayaan, ngomong yang disebut budaya sebagai kata kerja atau kebudayaan sebagai mengolah jiwa, rasa, karsa dan tadi ya cipta dan seterusnya itu memerlukan keseimbangan. Penekanan keseimbangan ini sangat perlu. Jangan sampai orang hanya menggunakan cipta saja tapi dia tidak melakukan sembah rogo. Aspek keseimbangan itu menjadi sangat penting ditekankan bahkan di dalam pengamalan tarekat dan tasawuf. Nah, di dalam konteks ini kalau kita memakai konsepsi Mas Irfan itu sebenarnya perjalanan itu ada perjalanan dengan sembah rogo. Kalau dalam bahasa kami di dunia tarekat itu ya perjalanan itu menggunakan amal-amal arkan lah kira-kira itu ya. Amal-amal arkan itu harus tetap dijalankan meskipun orang setinggi langit, setinggi tafawut di dalam langitnya sudah sampai ke 7 itu tetap menggunakan laku rogo. Keseimbangan itu
menjadi sangat penting ya supaya orang-orang tidak limbung. Zaman sekarang itu yang diperlukan apa? Keseimbangan. Tapi Anda harus, atau saya juga, sampean-sampean juga harus bisa memilah antara perlunya keseimbangan di dalam kebudayaan dengan perubahan. Perubahan kadang-kadang perlu dilakukan bukan dengan keseimbangan, tapi dengan kadang-kadang dengan mengalahkan, kadang-kadang dengan keseimbangan. Tapi kalau ingin ada keteraturan kebudayaan maka diperlukan keseimbangan. Kadang-kadang diperlukan suatu equilibrium ini tidak terjadi. Jadi ada bandul ke kanannya supaya kuat atau bandul kirinya kuat, lalu terjadi perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang dimaui oleh para sesepuh di dalam tradisi Jawa dan Islam itu perubahan yang menemukan jalan keselarasan, dan itu kebudayaan sebagai suluk tadi menemukan bentuknya di bukunya Mas Irfan ini. Tapi aspek penting bagaimana kita membicarakan keseimbangan itu menjadi sangat penting. Contoh ya, contoh-contoh itu menjadi sangat penting, dan Mas Irfan mungkin dalam buku ini nanti akan bersambung, karena di sini itu apa? Ada pengantar tapi nggak ada penutup. Ini masalah ini. Ada pengantar itu satu tulisan sendiri di bagian pertama, tapi penutupnya nggak ada. Penutupnya hanya Cepoko Jajar 15 Mei. Setelah itu ada penulisnya begitu. Jadi aspek keseimbangan itu yang sangat penting. Contoh yang ingin saya katakan adalah salah satu perkataan Ki Ageng Selo ini, pernah saya kutip juga ya. Sapa wonge bisa njaringi angin, jaba jalma utama. Kalau orang itu hanya menjaringi angin, hanya menangkap ikan di udara, ya nggak mungkin gitu loh. Menangkap ikan kan di lautan atau di air ya. Tapi tamsil itu maksudnya adalah barang siapa yang hanya menggunakan khoyal, imajinasi terus menerus, dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Kalau imajinasi itu tidak digunakan untuk proses selanjutnya. Jadi kalau ada sembah cipto, itu wujudnya apa? Itu contoh-contoh menjadi penting. Salah satu bentuk kalau di dalam tradisi Islam itu cipto itu menjadi nilai ibadah kalau dia menjadi tafakur gitu. Tapi kalau hanya orang menggambarkan sesuatu lalu kita gunakan jaringi angin tadi dengan berlebihan, tidak seimbang, kita tidak naikkan menjadi tafakur, itu menjadi membahayakan. Semua syekh sufi itu menganjurkan dan mewanti-wanti agar setiap murid tidak menggunakan tulul amal, tidak jaringi angin, tidak hanya khayal terus menerus, tapi khayal itu digunakan sebaik mungkin untuk sesuatu yang maslahat. Contoh yang saya maksud ini adalah kalau Anda itu ingin naksir kepada seseorang ya, tapi yang belum punya pacar ya. Kalau yang sudah punya pacar jangan naksir ke orang lain. Kalau Anda hanya mengimajinasikan, Anda menjadi kaum imajiner yang muncul wawancara imajiner. Kopinya pun kopi imajiner dan menikahnya di dalam menikah imajiner. Itu generasi yang hanya jaringi angin, itu penyakit dalam setiap generasi. Penyakit setiap generasi yang menimbulkan kelimbungan dan kebingungan. Karena apa? Dengan jaringin angin terus menerus, dia nggak bisa merumuskan prioritas, gitu loh. Prioritasnya apa? Satu, ditembung, mbuh ke tempat orang tuanya atau ke dia sendiri. Soal ditolak atau tidak itu urusan yang lain kan. Itu konsekuensi. Kalau ditolak biasa. Kalau ditolak udah putus asa, itu bukan ahli kebudayaan kalau Mas Irfan itu. Di dalam spektrum kebudayaan nembung itu tadi, nembung tak ke orang tuanya. Proses yang harus dijalani dengan sabar. Ditembung itu ya diolah. Jangan langsung terus menerus ditembak, ya bahaya kalau ditembak itu. Diolah, kata-katanya pun harus anggun gitu ya. Kalau perlu kita bawakan oleh-oleh kan gitu. Ada dimensinya itu. Jadi manusia itu harus indah lah kira-kira itu. Jangan tiba-tiba langsung pengen ketemu langsung nembung urung kenal, ya itu bahaya namanya, bahaya. Jadi saya ingin menekankan tadi keseimbangan dan bagaimana proses contoh-contoh itu menjadi sangat penting dan bisa diteladani oleh anak-anak muda supaya situasi yang sekarang ini, jangankan anak muda, jadi Anda jangan merasa sendirian sebagai anak muda, orang tua juga stres.
Coba lihat Pak Arif itu sudah tua gitu ya. Pak Arif itu coba itu. Tapi insya Allah kuat gitu, insya Allah kuat. Tapi bagaimana anak-anak muda melihat situasi seperti ini menjadi kuat? Salah satu bentuk untuk kuat itu ya ketemu seperti ini. Orang silaturahmi ketemu di sini lah. Kalau ada Pak Edi memberikan ruang seperti ini, manfaatkan dengan bagus gitu lah. Itu luar biasa. Karena apa? Orang bertemu itu ibarat junudun mujannada. Jadi ruh-ruhnya kan saling bertemu, saling mengkonfirmasi, saling bisa menyapa. Apalagi kalau pas nanti ada yang beruntung itu dapat gebetan ya lumayan lah bisa diteruskan ke belakang kan itu kan. Jadi kalau ada forum-forum seperti ini itu luar biasa dimanfaatkan. Itu juga ibadah bagian seperti ini juga. Nah ini sembah cipto itu bagiannya seperti ini. Jadi jangan itu abstrak itu. Orang diskusi itu abstrak itu. Loh orang berubah itu bisa dari diskusi loh ada loh. Tapi orang berubah karena punya banyak hutang juga ada. Karena ketumpuk-tumpuk utang nggak bisa ini juga banyak. Orang berubah karena menulis tulisan, merajut tulisan kata-kata menjadi buku juga bisa berubah. Jadi jangan terlalu membuat kreasi-kreasi yang dibuat orang dengan a priori. Termasuk bukunya Mas Irfan, termasuk usaha-usaha diskusi seperti ini menjadi baik. Yang terakhir soal revitalisasi ya. Kalau buku ini jelas sampean harus membaca sampai tuntas dan berkali-kali lah kira-kira. Karena ada diksi-diksi yang saya sendiri 2 kali, 3 kali juga harus saya ulang kembali. Yang terakhir soal revitalisasi kebudayaan dan revitalisasi tasawuf ya. Yang ditekankan oleh buku ini setelah melihat carut-marutnya keadaan sosial, politik, masyarakat dan seterusnya, Mas Irfan itu mengajukan suatu perlunya kita menilai akar sejarah, tapi jangan buta terhadap satu warisan kita yang mungkin kita hormati lalu kita kungkung menjadi sesuatu yang seakan-akan kita tidak bisa keluar, yaitu pesantren. Jadi jangan hanya mengulik tradisi-tradisi pesantren saja, tidak mau meluaskan itu. Misalnya tradisi keraton. Mas Irfan mengajak kita untuk begitu. Dan saya menambahkan tradisi kabuyutan. Saya baru penelitian dari Jawa Barat itu salah satu kuat di Jawa Barat itu tradisi kabuyutan. Jadi buyut-buyut di Jawa Barat itu ya ulama sekaligus buyut, sekaligus kuwu, sekaligus lurah, sekaligus bangsawan. Itu tradisi di Jawa Barat, Cirebonan itu begitu. Jadi naskah-naskah atau akar-akar dari sini perlu digali ulang. Nah, setelah mengetahui itu, digali melakukan revitalisasi. Revitalisasi yang disebut Mas Irfan itu ya menghidupkan kembali nalar-nalar esoteris tanpa kehilangan dunia rasionalitasnya. Jangan sampai kita hanya menjadi ahli kebatinan tapi tidak mengerti sembah rogo. Jangan sampai itu tadi ya, hanya menjadi sembah rogo tapi tidak menjadi sembah roso dan sembah cipto. Nah, kalau karena ini tidak ada penutupnya, buku ini saya nggak akan menjadi sebuah penutup, biar aja ini menjadi pertanyaan-pertanyaan, termasuk perkataan-perkataan kita. Buku ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang semoga kita beri lagi beban berat ini kepada Mas Irfan untuk membuat sambungannya gitu loh, membuat sambungan dari buku ini. Inti dari kebudayaan yang diteguhkan Mas Irfan terakhir ini ya, kata-kata terakhir saya adalah Mas Irfan ingin mengajak membagi kebingungannya bersama kita semua. Mas Irfan juga orang bingung sebenarnya tuh. Saya juga bingung, Anda juga bingung. Jadi intinya anak muda jangan bingung sendirian. Sering-seringlah ngopi, tapi yang menghasilkan. Juga seringlah bertemu dengan banyak orang. Jangan sering sendirian. Nanti kalau sering sendirian itu agak berat itu nanti. Tambahnya angel. Dikai kopi dikai rong piring, rong cangkir itu enggak cukup itu. Itu kalau udah bingung sendirian, sering sendirian, wirid sendirian, itu tambahnya angel itu dah. Jangan itu dah. Itu enggak penting. Yang bagus ya melakukan suluk kebudayaan ini. Menjalani hidup ini seimbang saja. Kadang ngopi, kadang minum Sprite, gitu aja. Ada kalau cowok ya ada cewek cantik ya, gairahnya tumbuh. Kalau enggak tumbuh, Anda gimana? Yang enggak boleh itu kan eksekusi, itu masalahnya itu loh. Itu aja ya untuk buku ini, keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.